terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di sosialisasi hari ini. Ini saya selaku dosen perwalian ya. Jadi ingin membantu sedikit menjelaskan terkait dengan kurikulum di teknik sipil. Karena sekarang kan ada program MPKM, jadi kurikulumnya ada pembaruan. Jadi ada beberapa mata kuliah mungkin yang ditambahkan terkait dengan program MPKM dan juga terkait dengan semesteran kita biasanya. Karena beberapa minggu kemarin saya lihat masih ada yang bingung terkait dengan mata kuliahnya apa yang harus diambil, kemudian apakah mata kuliah ini boleh diambil, terus terkait dengan PKL juga apakah boleh diambil. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa saya hari ini mau mensosialisasikan terkait dengan kurikulum kita di teknik sipil. Nah, mungkin dari ini ada yang baru masuk dari semester 1, mungkin ada yang mewakili, atau semester berapa ini? Kalau Mas Hiram semester 7 ya sekarang ya? Iya Pak. Oke, itu udah semester hampir lulus kan sudah, katakanlah seperti itu. Kalau yang semester awal apa ada yang mewakili ini? Kalau boleh tahu. Kayaknya belum ada ini. Banyakan Mbak Susan juga sudah semester 7. Kemudian siapa lagi ya? Kalau Mas Frankie Bulu semester berapa Mas? Halo Mas Frankie Bulu? Semester 5 Pak. Semester 5 ini ya berarti. Oke, tengah-tengah berarti di Mas Frankie. Oke, mungkin tidak apa-apa. Nanti ini kan direkam, jadi mungkin nanti bisa dilihat bagi teman-teman yang tidak bisa masuk hari ini. Oke, saya izin share screen. File ini juga sebenarnya sudah saya kirimkan ke grup ya sebenarnya. Sebentar. Oke, izin. Sudah bisa dilihat semua? Minta tolong konfirmasinya. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, mungkin ini sebenarnya, bentar, ada yang masuk. Nah, kalau di Google Meet ini kalau masuk, jadi harus diverifikasi. Saya belum ketemu kayak di Zoom, jadi verifikasinya manual, otomatis. Jadi kalau di Google Meet harus manual satu-satu kalau masuk. Jadi kalau terlambat itu akan menghambat kelanjutannya. Oke, tidak apa-apa saya lanjutkan. Nah, ini mungkin sudah dibaca mungkin ya, tapi bisa saya jelaskan sedikit. Walaupun ini kodenya masih yang lama, tapi kurang lebih mata kuliah yang ada di teknik sipil itu sama. Jadi mungkin nanti ada perubahan nama atau perubahan kode seperti itu. Bentar, ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagi mahasiswa baru yang sekarang semester 1, setahu saya untuk mereka semesteran itu sudah otomatis atau sudah paketan. Jadi jangan khawatir nanti terkait dengan dosen perwalian akan langsung memvalidasi atau memverifikasi KRS-nya. Jadi tinggal nanti di grup bisa diinfokan namanya, karena yang di grup itu daftar-daftar adalah daftar nama yang ingin memverifikasi atau memvalidasi. Jadi kemarin ada yang menulis tetapi belum mengisi, kemudian ada yang belum membayar perkuliahan. Nah, itu tidak bisa saya verifikasi. Jadi minta tolong sudah saya share di grup bagi yang belum memvalidasi, bagi yang belum tercekal keuangan di bagian keuangan, silakan diurus dulu administrasinya. Oke, kemudian tadi sudah ya semester 1 dan 2 itu sudah paketan jadi otomatis. Jadi yang ada di sini itu sudah harus diambil.
Ya, ini file ini sudah saya share di grup, silahkan dibaca, disimpan. Tapi alangkah baiknya minta yang lebih terbaru, mungkin nanti saya kasihkan dulu. Saya masih proses minta ke Pak Andika kemarin. Ini kodenya sudah berubah katanya. Jadi karena ada program MBKM, jadi sudah berubah. Nah, ini kemudian ya, kebiasaan yang di tengah-tengah ini yang bingung antara semester 3 dan 5. Nah, tolong diperhatikan kalau sekarang kalian posisinya ada di semester 3, minta tolong diperhatikan. Di sini ada mata kuliah prasyarat. Misal di sini matematika rekayasa TSA 322. Itu harus sudah menempuh TSA 221. Di sini TSA 221 adalah matematika 2. Nah, jadi kalian boleh mengambil matematika rekayasa ketika sudah mengambil matematika 2. Seperti itu. Tidak boleh nanti matematika 2 digabung jadi dengan matematika rekayasa pada semester 3, itu tidak boleh. Karena syaratnya harus sudah menempuh. Seperti itu kurang lebih. Satu lagi mungkin, estimasi bangunan. Nah, di sini ada prasyarat, yaitu TSA 234. Di mana TSA 234 adalah menggambar konstruksi bangunan. Seperti itu kurang lebih. Kalau ingin mengambil semester yang ada di tengah-tengah. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang mengambil contoh ya di semester 5. Itu rekayasa pondasi 1. Tapi ternyata dia belum mengambil, ini syaratnya apa? TSA 337. 337 adalah mekanika tanah 2. Nah, ini dibarengkan. Jadi semester 5 ini dia ngambil mekanika tanah 2 sama rekayasa pondasi 1. Itu tidak boleh. Jadi harus diambil semester sebelumnya mekanika tanah 2, kemudian di semester 5 dia mengambil rekayasa pondasi 1. Seperti itu kurang lebih. Nah, nanti beda hal lagi dengan yang memperbaiki. Kalau yang memperbaiki nilai, alangkah misalnya mekanika tanah 2-nya kemarin mendapat nilai yang kurang puas lah. Jadi mahasiswa tersebut mau memperbaiki nilai agar nilainya lebih baik. Tidak apa-apa, boleh. Nah, tapi ini tolong diperhatikan. Nah, makanya saya minta pada saat awal perwalian itu, ini bisa terlihat ya, dosen perwalian kertas ini. Bisa, Pak. Nah, yang saya minta itu di awal adalah kartu evaluasi studi sama KHS. Nah, kartu konsultasi ini opsional, KRS kan masih belum bisa dicetak. Nah, di mana KHS sama kartu evaluasi studi ini biasanya tidak sinkron. Belum update lah katakanlah seperti itu. Makanya kemarin contoh Mas Hiram karena mau mengambil perancangan jalan di semester 7, tetapi di KHS atau transkrip di Siap NG itu belum muncul. Makanya saya bilang kemarin mata kuliah tersebut tidak memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya kemarin Mas Hiram membawa kartu evaluasi studi dan KHS, itu saya tahu, oh ternyata yang belum diupdate ternyata dari Siap NG-nya atau transkripnya. Sehingga saya validasi langsung, seperti itu. Nah, makanya file-file ada 4 ini silahkan di-scan. Bukan foto ya, di-scan. Di-scan yang baik, bisa menggunakan cam scanner, misalnya di handphone bisa. Tapi setidaknya tidak buram. Jangan foto. Karena nanti hasil scan-nya ini akan saya tanda tangani. Jadi kalian tidak perlu ke kampus. Tinggal nanti saya tanda tangani di PDF. Tinggal nanti saya kirim kembali. Nah, kalau di tengah-tengah nanti jangan sampai di tengah-tengah perkuliahan atau di akhir perkuliahan, Pak mau minta tanda tangan KRS. Loh, KRS itu dari awal, dari semester awal. Karena itu syarat kalian. Ini loh, syarat saya mau menempuh semester 7, mau menempuh semester 5, mau menempuh semester 1 adalah KRS. KRS sudah ditandatangani oleh dosen perwalian dan disahkan oleh dekan. Dimintakan stempel juga dan ditandatangani mahasiswa juga. Jadi itu kontrak namanya. Oh, ini yang harus saya tempuh di semester ini adalah mata kuliah ini. Nah, itu adalah kontrak. Makanya namanya KRS. Rencana studi, kartu rencana studi.
Nah, jadi berdasarkan KRS itu kalian akan masuk ke perkuliahan. Seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian apalagi ya? Kemarin Pak Andika juga menggadang-gadang untuk agar cepat dalam menyelesaikan studi. Di mana semester 7 dan 8 bisa kita percepat, akselerasi, mana seminar ada 3 kan di semester 8 itu, seminar proposal, skripsi, sama komprehensif. Nah, kemarin Pak Andika juga sudah mensosialisasikan Pak KPS bahwa seminar proposal sebaiknya bisa diambil di semester 7. Kalian kan sudah melaksanakan metode penelitian. Nah, di mana metode penelitian ini harapannya sudah berbentuk produk, sudah berbentuk proposal. Nah, kalau sudah berbentuk proposal di semester 7, kalian bisa ikutkan seminar proposal. Nah, sudah dimintakan pembimbing, nanti sudah diajukan ke Pak KPS, kemudian pembimbingnya siapa. Nah, jadi di semester 7 kalian sudah seminar proposal, kemudian bisa lanjut nanti semester 8 skripsi dan ujian komprehensif. Seperti itu. Nah, kalau untuk mata kuliah pilihan, ini paling tidak kan 4 aja ya kemarin ya. Kalau saya lihat dari videonya Pak Andika, informasinya bahwa hanya 4 saja yang perlu. Kalau mau menambahkan lagi, silahkan. Itu kan menambah adalah haknya mahasiswa. Jadi, fakultas hanya menawarkan 4 mata kuliah. Kalau tidak salah 4 mata kuliah, SKS-nya berapa saya lupa. Nah, jadi tolong diperhatikan di sini adalah syarat, kemudian agar mempercepat bagaimana, seperti itu kurang lebih. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi kurikulum kita karena ada program MBKM. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai ke semester baru ini, semester tahun ajaran 2022-2023. Saya persilakan. Mungkin masih ada yang terkendala, saya persilakan. Silakan Mas Hiram, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mbak Susan. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin. Mas Franky dulu, mungkin ada yang masih dipertanyakan. Despari Sinambela mungkin bisa bertanya. Ini kebanyak di grup juga Saya, Bang. bolak-balik validasi berkas. Oh ya, satu lagi ya. Kalau misalnya ada mata kuliah yang kelasnya kuotanya kurang, itu silakan langsung ke Pak KPS mengajukan bahwa kelasnya penuh. Nanti dicekkan sama Pak KPS apakah benar kelasnya sudah penuh. Kalau masih ada, belum bisa dibuka. Karena biasanya kan kelas itu ada A, B, C misalnya. Ada 3 kelas. Nah, nanti Pak KPS menambahkan kuotanya. Kemana? Apakah dibuat kelas baru, atau dari A, B, C ini masih ada slot. Biasanya seperti itu. Sama satu lagi, kelas itu biasanya dicek jadwalnya. Jangan sampai bentrok. Karena kalau bentrok nanti kalian gimana kuliahnya? Itu saya wanti-wanti, makanya di grup itu tolong dicek lagi syarat untuk mengambil mata kuliah tersebut di semester ini. Dan 2, jangan sampai jadwalnya bentrok. Karena sering terjadi 2 hal ini. Tidak memenuhi syarat sama bentrok jadwalnya. Nah, itu tolong diperhatikan sebelum kalian mengisi data diri yang saya minta di grup. Kan sudah ada di grup tuh nama-namanya. Nah, nama-nama yang ditulis berarti minta validasi, seperti itu kurang lebih. Jadi di awal semester silahkan nanti bisa diisi. Ini kan perkuliahan insya Allah tanggal 26, 1 minggu lagi. Nah, dengan jarak 1 minggu ini kita sudah melakukan persiapan terkait dengan jadwal perkuliahan dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin tadi kepotong, mohon maaf Mas Franky. Silahkan, ada yang mau ditanyakan Mas Franky? Itu tadi sudah dijawab, Pak, yang mengenai kelas penuh dan bentur. Oke, sudah saya jawab ya. Nanti silahkan kalau memang ada kejadian lagi, misal ada
mata kuliah A itu kelasnya penuh, silakan nanti mengajukan ke Pak KPS bahwa kelas ini sudah penuh, kuotanya sudah terpenuhi. Ini ada yang chat. Bagaimana dengan kami yang PKL di kampung, Pak? Ini atas nama Stephen Windy. Untuk PKL itu kan selama 2 bulan ya. Nah, jadi kalau kalian sekarang PKL-nya di rumah atau di tempat masing-masing, saran saya, kamu harus izin ke dosen pengampu mata kuliah tersebut bahwa kamu sedang PKL 2 bulan. Nah, minta izin nanti mungkin bisa melalui Zoom atau apa ya. Jadi saya tidak bisa memutuskan karena kamu sudah membuat kontrak perjanjian akan melaksanakan perkuliahan semester ini dengan syarat yaitu KRS tadi. Jadi kalian sudah ngambil, terus kalian dengan PKL. Nah, saran saya kalian harus izin ke dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Kalau boleh tahu Mas Steven, sekarang ngambil berapa berarti Mas Steven? Terus mata kuliah apa saja yang diambil? Mata kuliah ada 7 Pak. Untuk Ada mata kuliah yang 7. sudah diambil. 1, 2, 3, 7. Ini ada KKN juga. Kalau KKN sudah terlaksana kemarin, Pak. biasanya di akhir. Nah, ini berarti kamu harus, mohon maaf Mas Stephen Windy, di sini kamu tidak ada mengambil atau memprogram PKL. Iya belum Pak. Belum ini. Nih. Nah, kalau seperti itu kamu maladministrasi. Kamu kalau bilang PKL tapi di sini tidak mengambil PKL, kamu maladministrasi. Harusnya mendaftar nanti di Pak Rifki terlebih dahulu sebagai koordinator PKL. Nanti ada surat jalan namanya. Surat jalan bahwa sedang pelaksanaan PKL. Kalau kamu tidak mengurus itu, kamu tidak punya dasar untuk melakukan PKL. Seperti itu kurang lebih Mas Stephen Windy. Oke, mungkin yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Mbak Clemencia. Pak, sekarang saya lagi mengambil mata kuliah PKL dan sekarang lagi turun PKL, Pak. Apa bisa centang mata kuliah proposal nggak, Pak? Oke. Oke, saya bantu jawab ya Mbak Clemencia. Boleh apa tidak? Nah, secara administratif untuk proposal adalah 110 SKS. Secara administratif. Jadi kalau kamu sudah mengambil mata kuliah dengan jumlah 110 SKS, itu sudah boleh mengambil. Nah, pertanyaannya satu, Mbak Clemencia mampu apa tidak? Iya, Pak. Oke, secara administratif sudah betul ya. Sudah bisa mengambil karena sudah menempuh, harusnya kalau sudah PKL itu mungkin 131, 124 atau intinya lebih dari 100. Tapi pertanyaannya Mbak Clemencia sanggup apa tidak? Karena kan proposal juga membutuhkan surat menyurat. Seperti itu kurang lebih. Ya baik, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Despari Sinambela mungkin. Mas Despari kemarin beberapa kali di grup validasi berkasnya dikembalikan. Pak minta tolong dibuka lagi. Mungkin bisa sharing ada kendala apa. Sudah Pak, sudah paham Pak. Oke, jadi semester depan tidak ada lagi pembatalan seperti itu ya Mas ya. Jadi dicek dulu. Ya baik Pak. Oke, mungkin Mas Dominikus Lubin juga. Kemarin ada Mas Polikartianus ini juga. Atau Theo Baldus.
Siapa lagi? Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Silakan, mumpung masih di Pas, Pak. sini. Udah pas. Oke, jadi tolong diperhatikan ya 3 poin ini tadi ya. Yang pertama, mata kuliah prasyarat harus sudah memenuhi. Kemudian jadwal. Kemudian apakah boleh mengambil PKL atau mengambil KKN. Kalau secara administratif silakan dilihat syarat. PKL, KKN 110, kemudian skripsi, seminar proposal itu lebih dari 110 kalau tidak salah. Silakan nanti dilihat di file yang pernah saya share di grup. Kemudian syarat-syaratnya kalau sudah divalidasi silakan nanti di PDF, scan ya, bukan foto, karena hasilnya akan jelek kalau foto, tidak bisa ditandatangani. Harus scan nanti biar bisa tanda tangan di PDF-nya. Silakan nanti dikirim di grup bahwa sudah melaksanakan kontrak atau KRS-an. Semester ini akan menempuh mata kuliah ini. Jumlah total SKS sekian. Oke, Mas Hiram sudah ngambil seminar proposal juga ya? Mbak Susana juga mungkin sudah ngambil proposal ya, Mbak Susana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Silakan nanti proposalnya bisa diajukan. Kalau nanti mau bimbingan ke saya, kita ikutin jadwal aja ya. Soalnya sekarang saya masih ada kesibukan terkait dengan wisuda periode 40. Jadi ada masih minta tolong teman-teman juga dari teknik kemarin. Ada administratif yang harus dilakukan sebelum wisuda. Makanya saya lagi repot-repotnya nanti sampai tanggal 29 Oktober. Nah, rencananya 29 Oktober akan ada wisuda periode 40. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi bisa kita akhiri. Oke, kalau sudah tidak ada minta tolong kameranya dibuka semua teman-teman biar bisa dipoto sebagai bukti. Dan kalau kelihatan semua ini yang belum